nama saya Safira Febriani Kartono. Saya mahasiswi tingkat akhir Universitas Negeri Jakarta, Prodi Perjalanan Wisata. Nah, di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang beberapa kebudayaan dan adat istiadat di Pulau Bali. Suku Bali merupakan salah satu dari sekian banyak suku bangsa di Indonesia yang memberikan keunikan tersendiri, memberikan warna kebudayaan yang berbeda, menjadikan Pulau Bali banyak dikenal oleh seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun mancanegara. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 kebudayaan atau adat istiadat yang ada di suku Bali. Yang pertama itu ada ngaben, yang kedua itu ada ogoh-ogoh, yang ketiga ada tari kecak, dan yang keempat ada tari barong. Upacara adat Bali yaitu ngaben biasa dilaksanakan ketika ada masyarakat Bali yang meninggal. Jenazah akan diarak dari rumah hingga tempat pemakaman. Wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara sangat menanti dan tertarik dengan upacara ngaben ini karena upacara ngaben ini hanya ada di Bali saja. Jadi banyak wisatawan yang saat datang ke Bali ingin sekali bisa melihat momentum upacara ngaben ini, karena upacara ngaben ini tidak terjadwal dan bisa terjadi kapan saja. Nah, upacara ngaben ini juga berpengaruh terhadap orang-orang besar, seperti misalkan semakin kaya orang tersebut, semakin memiliki kewenangan yang besar, upacara ngaben ini akan semakin besar dan semakin meriah. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan dengan posisi seperti orang tidur. Keluarga yang ditinggalkan pun akan beranggapan bahwa orang yang meninggal tersebut sedang tertidur. Tidak ada air mata karena mereka menganggap bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan menjalani reinkarnasi atau akan menemukan peristirahatan terakhir di Moksha, yaitu suatu keadaan di mana jiwa telah bebas dari reinkarnasi dan roda kematian. Upacara ngaben ini juga menjadi simbol untuk menyucikan roh orang yang telah meninggal. Tujuan upacara ngaben adalah supaya raha saira atau badan dan tubuh cepat bisa kembali terhadap asalnya, yaitu panca maha bhuta di alam ini, dan alma bisa selamat bisa berangkat ke alam fitrat. Menjelang Hari Raya Nyepi, masyarakat Hindu menjalani sejumlah ritual khas
yang pada hakikatnya merupakan upacara pensucian diri dan lingkungan sekitar. Pada 2 hingga 4 hari sebelum Nyepi, mereka mensucikan diri dan perangkat peribadahan di pura melalui beberapa upacara. Ogoh-ogoh merupakan boneka atau patung beraneka rupa yang menjadi simbolisasi unsur negatif, sifat buruk, dan kejahatan yang ada di sekeliling kehidupan manusia. Boneka tersebut dahulu terbuat dari kerangka bambu yang dilapisi kertas. Seiring waktu, kebanyakan ogoh-ogoh saat ini dibuat dengan bahan styrofoam karena menghasilkan bentuk 3 dimensi yang lebih halus. Pembuatan ogoh-ogoh ini dapat berlangsung sejak berminggu-minggu sebelum Hari Raya Nyepi. Waktu pembuatan sebuah ogoh-ogoh bervariasi tergantung pada ukuran, jenis bahan, jumlah SDM yang mengerjakan, dan kerumitan desain dari ogoh-ogoh tersebut. Selain sebagai ritual tradisi, proses pembuatan ogoh-ogoh juga menjadi wadah pencurahan kreativitas pemuda setempat. Pembuatan ogoh-ogoh dan teknis pelaksanaan arak-arakannya biasanya dikelola dalam sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh Seka Taruna Teruni, semacam karang taruna di masing-masing banjar. Untuk teman-teman yang ingin melihat upacara ogoh-ogoh, bisa dilihat 2 hingga 4 hari sebelum adanya Hari Raya Nyepi. Tari barong adalah salah satu tarian tradisional yang menggunakan media topeng dan kostum sebagai perwujudan dari makhluk-makhluk yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, tari barong ini dianggap kesenian yang sakral sehingga terdapat juga kesan mistis di dalamnya. Tari barong ini merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal di Bali. Selain memiliki nilai seni, tari barong ini juga memiliki makna spiritual di dalamnya. Dan dari upacara di pura bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan keadaan yang serius karena berhubungan dengan makna spiritual yang ada sehingga dilakukan secara sakral. Namun tari barong juga ditampilkan untuk hiburan, biasanya diselingi dengan adegan-adegan yang lucu. Selain itu juga ada penampilan atraktif dari penari seperti pertunjukan ilmu kekebalan yang membuat decak kagum para penonton. Ada beberapa tempat yang menyelenggarakan tarian barong maupun tarian kecak, di antaranya salah satu tempat yang paling terkenal di Bali yaitu pertunjukan yang ada di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar. Tari kecak memiliki makna mendalam yang berhubungan dengan keindahan, nilai religius, dan pesan moral. Tari kecak biasa disebut tari cak atau tari api. Tarian ini merupakan tarian pertunjukan hiburan massal yang menggambarkan seni peran dan tidak diiringi oleh alat musik atau gamelan, namun hanya diiringi oleh paduan suara sekelompok penari laki-laki berjumlah sekitar 50 hingga 70 orang yang berbaris melingkar memakai kain penutup kotak-kotak berbentuk papan catur. Tari kecak juga sering disebut tari sanghyang yang dipertunjukkan sewaktu-waktu untuk upacara keagamaan. Penari biasanya kemasukan roh dan bisa berkomunikasi dengan para dewa atau para leluhur yang telah disucikan. Penari tersebut dijadikan sebagai media untuk menyatakan sabdanya. Saat kerasukan, mereka juga akan melakukan tindakan yang di luar kedugaan, seperti melakukan gerakan berbahaya atau mengeluarkan suara yang mereka tidak pernah keluarkan sebelumnya. Para penari laki-laki yang menari kecak akan meneriaki kata cak cak cak. Dari situlah nama kecak tercipta. Selain teriakan tersebut, alunan musik tari kecak juga berasal dari suara kinceringan yang diikat pada kaki penari pemeran tokoh-tokoh Ramayana. Ada beberapa tempat yang menyelenggarakan tarian kecak ini, biasanya yang terkenal di daerah Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, atau biasanya para turis juga ramai untuk melihat di Pura Uluwatu sambil melihat pemandangan sunset. Sekian video
video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa lebih mengenal tentang kebudayaan Bali. Oh ya, untuk kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar, dan untuk melihat sumber dan referensi dari video ini juga bisa kalian cek di description box. Sekian video dari saya, terima kasih.